Oke teman-teman, kembali lagi dengan Joado Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke pulau yang sangat cantik. Pulau ini dekat sekali dengan kota Denpasar, hanya 500 meter. Kalau perjalanan menggunakan sepeda motor ataupun mobil itu hanya 10 menit dari kota Denpasar. Kita akan berkunjung, kita akan melihat bagaimana situasi di pulau yang sangat cantik ini. Dan pulau ini juga terkenal dengan penyu yang berwarna hijau, yaitu penyu hijaunya. Dan di pulau ini terdapat penangkaran penyu yang banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan, serta di sini juga menjadi tempat surganya para mancing dan water sport. Dan juga nanti Joado akan ajak teman-teman melihat salah satu dermaga yang sangat sibuk biasanya di Pulau Serangan ini. Dan juga beberapa kafe-kafe menarik yang menawarkan cita rasa seperti di Kedonganan dan di Jimbaran, yaitu seafood yang segar. Serta kita akan melihat bagaimana nelayan-nelayan yang beretnis Bugis berada di Pulau Serangan ini. Nanti Joado akan bercerita sedikit tentang sejarah dari Pulau Serangan ini. Jadi teman-teman terus ikuti video Joado sampai habis, karena pulau ini sangat cantik dan banyak sekali perubahannya sekarang. Sebelum kita tiba di Pulau Serangan, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, share ke teman-teman kalian bagaimana situasi di Pulau Serangan saat ini. Dan juga yang belum subscribe sekarang juga, karena satu subscribe sangat berarti sekali buat Joado untuk lebih semangat lagi memberikan info-info tentang situasi Bali saat ini. Sekarang kita berada di jalan menuju ke Pulau Serangan. Beginilah situasinya hari ini. Kita tadi beberapa melihat pedagang-pedagang kopi dan juga penduduk-penduduk lokal di siang hari ini sedang melakukan aktivitas jogging. Dan di sebelah kanan kita ini adalah TPA, tempat pembuangan akhir, yaitu tempat sampah, di mana tempat pembuangan akhir untuk sampah-sampah yang ada di kota Denpasar khususnya. Kita akan lanjut terus jalan di sini. Dan di jalan ini juga kemarin sempat viral di salah satu sosial media. Jadi foto seorang gadis yang seksi, yang cantik, yang konon tengah menjual kopi dengan motornya tanpa identitas detail yang Joado tahu. Jadi sang gadis ini penjual kopi yang disebut-sebut berjualan di sepanjang jalan yang kita lewati ini. Nah, di sebelah kiri kita sudah melihat beberapa pedagang-pedagang kaki lima yang sedang menjajakan dagangannya. Di depan kita ada salah satu mobil yang menjual nasi lawar serapah, yaitu lawar ayam serapah loh teman-teman. Dan ini kalau pagi dan di sore hari biasanya sangat ramai sekali. Namun ini sebenarnya jam 11 siang Joado melewati ini karena Joado ingin melihat bagaimana kapal-kapal bersandar di pelabuhan sekitaran Pulau Serangan ini, karena sangat banyak sekali. Serta kita akan melihat beberapa aktivitas-aktivitas nelayan yang ada di Pulau Serangan ini. Kita akan gaspol, kita akan lanjut terus jalan sampai ke tiba di Pulau Serangannya. Kalau ngomongin tentang kota Denpasar, memang kota Denpasar memiliki perairan yang cukup terbatas, tidak seperti di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar serta Karangasem teman-teman. Kota Denpasar hanya memiliki Pantai Sanur dan juga pantai di Pulau Serangan ini. Sebenarnya Pulau Serangan ini memiliki suasana alam yang tenang, keindahan alam lautnya juga. Serta pantai Pulau Serangan ini memiliki pasir putih sama dengan di Kuta Arya dan di Seminyak. Serta pantainya juga indah dan tidak jauh dari kota Denpasar, sehingga banyak juga warga-warga kota Denpasar yang berkunjung menghabiskan weekend di Pulau Serangan ini. Kalau ngomongin tentang sejarahnya, dulunya hanyalah sebuah pulau terpencil dan terpisah dari pulau utama, yaitu Pulau Bali. Pulau Serangan ini waktu itu hanya bisa dijangkau melalui perjalanan laut. Dulunya penduduk Bali ataupun penduduk Pulau Serangan itu kalau mau ke kota Denpasar, mereka naik jukung atau naik perahu cadik namanya teman-teman, dari Tanjung Benua, Sanur dan Suwung. Jadi aksesnya dulu menggunakan perahu itu dari Tanjung Benua, tempat water sport yang sekarang terkenal,
atau dari Pantai Sanur dan Pantai Suwong. Dan juga Pulau Serangan ini lebih populer dulu sebagai tujuan persembahyangan bagi umat Hindu di salah satu pura yang benar-benar ikonik berada di pulau terpencil ini, namanya Pura Sakenan. Mungkin di next video kalau ada odalan-odalan besar, Jo Adit akan datang ke sana. Kita akan review Pura Sakenan yang benar-benar cantik di pas-pas upacara piodalan di Pulau Serangan ini. Nah, sekarang kita sudah berada di jembatan, di mana jembatan ini adalah menghubungkan kedua pulau ini, jadi Pulau Bali dan Pulau Serangan. Jadi jembatan ini setelah direklamasi sehingga Pulau Serangan ini lebih mudah diakses menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Bahkan dulunya sebelum pandemi COVID-19 melanda Bali, jadi bus pariwisata biasanya bisa datang melalui jembatan ini. Nah, beginilah suasananya hari ini. Hutan mangrove di depan kita dan lautan yang sangat cantik. Kebetulan hari ini juga cuacanya cukup cerah dan sangat cantik di siang hari ini. Beginilah situasi jembatan penghubung antara Pulau Bali dan Pulau Serangan. Jadi ini akan menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk kedepannya. Kita akan lanjut terus jalan. Oke teman-teman, setelah kita melihat bagaimana pemandangan indah atau pemandangan cantik di jembatan yang penghubung ke Pulau Serangan ini, kita akan lanjutkan jalan. Dan sedikit informasi teman-teman, Jo Adit membaca bahwa di Pulau Serangan ini akan dibangun hotel-hotel berkelas internasional juga. Dan juga nanti akan dibangun beberapa fasilitas-fasilitas yang mewah juga, sama seperti di Tanjung Benua dan di Nusa Dua area. Jadi ini luas wilayah dari Pulau Serangan ini sekitar 523 hektar dengan lahan 48 hektar milik Desa Adat Serangan itu sendiri, dan sisanya itu adalah milik manajemen Bali Tartar Island Development yaitu BTID, kira-kira seluas 476 hektar. Jadi tidak perlu menunggu lama lagi teman-teman, ini akan menjadi salah satu objek wisata yang menarik. Jadi kita akan terus melihat bagaimana keunikan dan beberapa proyek baru yang sedang dibangun. Dan di depan kita sudah melihat ini akan menjadi salah satu wahana air, atau Jo Adit juga kurang paham di sini teman-teman. Ini adalah pembangunan salah satu proyek besar juga yang akan dibangun di sekitaran Pulau Serangan ini. Di sebelah kanan kita ini kita bisa melihat mega proyek yang ada. Ini semoga tetap bagaimanapun Pulau Serangan itu adalah terkenal dengan kecantikan dan keindahan alamnya. Semoga apapun proyek yang akan dibangun di sini selalu selaras dan juga mengadop adat istiadat dari Bali yang sangat kental ini. Nah, di sini jalan sudah mulai diperbaiki di sini teman-teman. Kalau dulu di sini jalannya agak berdebu dan banyak sekali lubang-lubang, namun sekarang sudah ditinggikan seperti ini. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi kita akan mereview lagi tentang Pulau Serangan ini. Mungkin jalan ini sudah menjadi jalan hot mix yang sangat cantik ataupun sangat bagus dilewati. Ini adalah di sebelah kanan kita ini, tampaknya ada proyek besar juga loh teman-teman. Ini salah satu, mungkin Jo Adit mendengar kabar bahwa di Pulau Serangan ini akan terdapat hotel-hotel berbintang, berkelas atau bertaraf internasional loh di sini. Dan ini mungkin menjadi salah satu pembangunannya. Jo Adit juga kurang paham di sini teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan. Kita akan melihat kampung nelayan, di mana kampung ini sebenarnya nelayan-nelayan yang beretnis Bugis. Mereka sudah meramaikan Pulau Serangan ini karena mereka sudah menetap pada zaman-zaman kerajaan dahulu. Jadi di sini jadi multi etnis di Pulau Serangan ini, jadi etnis Bali dan Bugis berbaur menjadi satu. Dibuktikan dengan 2 bangunan suci, yaitu Pura Sakenan yang disucikan oleh umat Hindu, dan juga salah satu masjid, kalau tidak salah namanya Masjid Asyuhada. Jadi masjid ini merupakan salah satu masjid yang benar-benar menjadi ikonnya di Pulau Serangan ini. Dan konon katanya masjid yang ada di Pulau Serangan ini atau Masjid Asyuhada ini dibangun pada abad ke-16 oleh penggagasnya, yaitu Syekh Haji Mumin yang merupakan ulama terpandang dari ujung pandang sana. Nah, tadi kita sudah melewati beberapa warung-warung makan yang menyediakan makanan seafood segar hasil dari nelayan yang ada di Pulau Serangan ini. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah warung ikan bakar Pak Kutip.
salah satu warung makan yang benar-benar memiliki pemandangan ke hutan mangrove dan laut yang sangat cantik serta beberapa perahu-perahu nelayan di sekitarnya. Nah, kita sudah melihat di sini adalah kampung nelayan, di mana kampung nelayan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu loh teman-teman. Jadi para nelayan ini menetap di Pulau Serangan sampai ke keturunannya sampai sekarang ini, dan masih juga banyak yang masih melaut loh teman-teman. Oleh karena itu tidak heran jika ketika teman-teman berkunjung ke Pulau Serangan ini, jadi teman-teman akan disambut dengan kampung nelayan yang menyediakan berbagai macam warung-warung seafood di sini, dan juga warganya sangat ramah-ramah sekali. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini kita melihat beberapa perahu-perahu yang lagi parkir karena para nelayan biasanya berangkat di malam hari dan mereka datang melaut di pagi harinya. Dan di sebelah kiri kita ini beberapa warung-warung yang benar-benar berada di bibir pantainya di Pulau Serangan ini. Ini baru dibangun dan kemungkinan nanti atau di sore hari nanti banyak juga pengunjung, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan domestik yang datang dari daerah-daerah lain. Nah, beginilah tampaknya warung-warung kecil yang menyediakan seafood segar di sini. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Bali, sempatkan teman-teman berkunjung ke Pulau Serangan ini karena cita rasanya hampir sama dengan Kedonganan dan juga pantai Jimbaran dan kafe-kafenya. Kalau ngomongin harga, tentunya di sini lebih murah dari Jimbaran karena Jimbaran sudah terkenal dari dulu. Berbagai macam wisatawan yang datang ke sana, baik itu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Dan di sini kebanyakan warga lokal dan mulai sekarang dikunjungi oleh para wisatawan. Karena seperti Joade tadi bilang, masuk ke Pulau Serangan ini tidak perlu perahu lagi karena sudah ada jembatan yang menghubungkan, sehingga akses masuk ke Pulau Serangan ini juga semakin dipermudah, dan juga warga di sini sangat welcome sekali kepada wisatawan. Nah, kita sudah berada di salah satu bundaran. Joadit akan mengambil ke kiri. Kita akan menyisiri pinggiran-pinggiran di sini karena kita akan melihat yacht-yacht dan juga speedboat di mana di sini juga banyak sekali terdapat water sport yang sama seperti di Tanjung Arya. Kita akan lihat bagaimana situasinya di masa pandemi ini. Jadi teman-teman terus ikuti. Selain wisata bahari, teman-teman pasti tahu tentang julukan dari Pulau Serangan ini. Seperti pembukaan Joade tadi, Pulau Serangan ini terkenal dengan Turtle Park serangannya, yaitu beberapa penangkaran penyu yang berwarna hijau. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali penangkaran penyu karena di wilayah sekitaran Pulau Serangan ini masih banyak penyu-penyu yang dilindungi dan juga dikembangbiakkan di sini loh teman-teman. Konservasi penyu yang ini didirikan oleh Bali Turtle Island Development Corporation dan di bawah naungan salah satu Presiden Republik Indonesia. Waktu itu adalah Presiden Soeharto dulunya yang merencanakan untuk menjadi kawasan lapangan golf juga di sini. Jadi kompleks resort, lagun buatan atau olahraga air dan fitur rekreasi serta fasilitas pariwisata pendukungnya seperti hotel dan juga tempat-tempat yang menarik seperti tempat mancing dan juga beberapa kapal-kapal laut mewah yang parkir di sini. Jadi kemungkinan dulunya akan disediakan di sini adalah tempat mewah untuk para wisatawan yang memiliki budget yang sangat tinggi. Jadi kawasan khusus di mana akan menyamai kawasan elit yang ada di Nusa Dua, yaitu ITDC area, di mana kompleks hotel berstandar internasional ada di sana. Dan sempat mangkrak di sini teman-teman karena setelah Presiden Soeharto tidak menjabat menjadi presiden lagi, jadi pembangunan di sini juga sempat mangkrak dan sekarang sudah akan mulai dilanjutkan lagi. Semoga kedepannya Pulau Serangan menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk melihat pemandangan indah laut. Koral-koralnya juga di sini juga terdapat snorkeling yang sangat cantik juga loh teman-teman, dan juga beberapa aktivitas di laut. Jadi kita akan lanjut terus jalan. Kita akan terus menyisiri jalan ini menuju ke dermaga yang juga menghubungkan ke beberapa pulau cantik seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan dan juga Pulau Nusa Lembongan. Kita sekarang melewati perkampungan nelayan di sini teman-teman.
Dan di sebelah kiri kita melihat banyak sekali perahu-perahu nelayan yang lagi parkir. Dan di depan kita sebentar lagi kita melihat speedboat yang lagi parkir di sini banyak sekali, karena ini adalah masa pandemi di mana pariwisata Bali terdampak dengan ganasnya pandemi yang melanda dunia. Jadi pariwisata lumpuh sehingga banyak juga kapal-kapal di sini parkir dan tidak dipakai untuk mengantar-ngantar wisatawan ke pulau-pulau lain, teman-teman. Semoga teman-teman yang masih menonton video Joe Update kali ini tetap mohon doanya untuk selalu mendoakan Bali. Semoga pariwisata segera dibuka. Dan di bulan Juli Joe Update dengar bahwa Menteri Pariwisata Sandiaga Uno memberitahukan atau mengumumkan bahwa kemungkinan Juli para wisatawan mancanegara akan datang karena penerbangan akan dibuka. Semoga benar, tidak PHP lagi. Kita sudah butuh wisatawan di Bali. Seperti inilah kondisinya sekarang di Pulau Serangan ini. Beberapa speedboat parkir. Mungkin ini parkirnya sudah lama, teman-teman, karena tidak adanya wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Kita hanya sekarang ini di Bali mengandalkan tamu-tamu domestik berkunjung ke Pulau Bali ini. Jadi kalau dulunya semua speedboat yang ada di sebelah kiri kita ini sangat ramai, dan tempat-tempat ini juga banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung loh, teman-teman. Di sini biasanya terdapat kafe-kafe cantik dan juga penyewaan speedboat untuk kendaraan pribadi menuju ke atau mengelilingi daerah Bali ini. Kita akan coba turun di sini. Kita akan melihat nelayan yang sedang melakukan aktivitas di laut. Dan beginilah situasinya sekarang, tampak hening dan sepi. Tidak adanya kesibukan yang berarti di siang hari ini. Pulau Serangan sebenarnya sangat cantik sekali. Apalagi master plan yang dulu di zaman Soeharto, di sini akan ada golf dan hotel-hotel berbintang. Mungkin kalau benar itu terjadi, mungkin Pulau Serangan ini sudah menjadi destinasi yang top di masa lalu loh, teman-teman. Dan sekarang di masa sekarang banyak juga pengembang-pengembang seperti yang Jody tadi bilang akan membangun resort-resort mewah dan juga fasilitas-fasilitas wahana bahari di sini. Jadi kemungkinan di masa depan atau di tahun-tahun depan setelah masa pandemi ini, Pulau Serangan akan kembali ramai lagi dan juga akan menjadi hits tempat yang akan ramai dikunjungi. Jadi teman-teman terus doakan Bali berkembang lagi. Sambil melihat pemandangan laut dan cuaca yang sangat cerah, Joe Update ingin bercerita sedikit tentang asal-usul dari nama kata Serangan. Jadi kata Serangan yang sekarang melekat pada nama pulau ini adalah berasal dari kata sira dan angin yang artinya rasa sayang dan kangen. Dulunya dalam pelayaran yang cukup melelahkan, para pelaut-pelaut yang dari Bugis, dari Makassar sana, menjadikan pulau ini sebagai tempat persinggahan untuk mencari air minum. Setelah itu karena panorama alam yang indah di Pulau Serangan ini, mereka akhirnya menetap dan juga menjadi melatar belakangi sejarah berdirinya Masjid Asyuhada di pulau ini, teman-teman. Jadi itu sedikit penggalan cerita di mana beberapa orang-orang Bugis yang menetap di sini turun-temurun sampai sekarang ini, sehingga ada sejarah panjang juga dengan Raja Badung dulu. Jadi orang-orang Bugis ini membantu peperangan Raja Badung melawan Raja Mengui dulu. Jadi Raja Badung akhirnya menghadiahi pulau ini atau Pulau Serangan ini kepada nelayan-nelayan yang dari Bugis dulunya. Nah, itu tadi sedikit penggalan cerita tentang asal-muasal dari kata Serangan ini. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah hampir tiba di dermaga Pulau Serangan, di mana kita akan mencari parkir dulu dan Joe Update akan mengajak melihat bagaimana situasi di dermaga nanti di sana. Kita akan cari parkir di sini dan berjalan kaki sebentar lagi. Oke, sekarang kita sudah berjalan kaki. Kita akan melihat bagaimana situasi di dermaga ini. Ini adalah dermaga, salah satu dermaga yang menghubungkan atau tempat penyeberangan ke Nusa Penida, pulau yang sekarang banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Nusa Lembongan, Nusa Ceningan,
Jadi bagi teman-teman yang ingin menikmati indahnya alam dan kultur di Nusa Penida, teman-teman bisa melewati atau menyeberang dari dermaga di Pulau Serangan ini. Dan selain dermaga Pulau Serangan ini menghubungkan ke pulau-pulau cantik yang ada di Pulau Bali ini, dermaga ini juga menghubungkan beberapa wisatawan menuju ke Pulau Lombok dan juga pulau-pulau kecil yang ada di sekitaran Lombok seperti Gili Trawangan, Pulau Nara, dan Gili Air dan Gili Meno. Jadi dari dermaga ini biasanya wisatawan berangkat menuju ke Pulau Lombok juga loh teman-teman. Jadi beginilah situasinya saat ini sekarang. Kita bisa melihat di masa pandemi tidak begitu banyak aktivitas yang ada di siang hari ini. Dan di dermaga ini juga terdapat 6 buah patung dengan mengambil bentuk seorang nelayan dan petani rumput laut. Nah, patung itu barusan kita lewati dan ada di depan kita ini. Jadi patung-patung ini mencirikan bagaimana kondisi demografis dari para penduduk yang ada di Pulau Serangan ini, yang dimana semua sebagian besar penduduknya sebagai nelayan dan petani rumput laut. Jadi nama pelabuhan ini sesuai dengan nama asal muasal dari Pulau Serangan, yaitu Pelabuhan Serangan Sire Angen, yang artinya adalah rasa sayang dan kangen. Semoga video kali ini membuat teman-teman yang masih menonton vlog Jo Adit kali ini, rasa kangen dan rasa sayang terhadap Bali kembali digugah, dan sehingga teman-teman akan berkunjung lagi ke pulau yang sangat cantik ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.